Halo kaum intelektual sekalian, guys. Ternyata Timor Leste itu lebih toleran daripada Indonesia. Wow, gila. Luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Ini menurut data, guys. Bukan saya karang-karang sendiri. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Menurut data, ternyata Timor Leste itu lebih toleransi. Tidak hanya lebih toleransi, tapi ternyata Timor Leste itu lebih jujur daripada Indonesia. Pejabatnya lebih jujur daripada Indonesia. Indeks korupsi daripada Konoha itu lebih brutal ya daripada Timor Leste. Wow. Gila. Kita harus mengapresiasi Timor Leste. Tapi disclaimer ya, bukan berarti saya tidak nasionalis ya. Nasionalisme itu dibangun atas dasar kejujuran, bukan atas dasar klaim sepihak atau atas dasar melindungi kebohongan-kebohongan. Saya nggak mau melindungi kebohongan-kebohongan ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ada banyak orang yang berpikir kalau kita nasionalis, kita harus menutupi aib kita. No, itu bukan nasionalis namanya. Nasionalis itu harus didasarkan pada kejujuran. Jadi jangan berpikir saya membenci Konoha, enggak ya, saya enggak membenci Konoha, tapi karena apa? Karena saya sayang dengan Konoha, makanya saya kritik supaya ada perubahan gitu ya. Supaya ada perbaikan, walaupun saya seperti berteriak di tengah hutan atau di tengah laut ya kan. Ya walaupun negara tidak mendengarkan ini, tapi 2 atau 3 orang yang nonton video ini pola pikirnya berubah gitu ya. Ada sesuatu hal yang bisa didapat gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Timor Leste itu jauh lebih toleran daripada Indonesia? Kenapa Timor Leste itu jauh lebih jujur pemerintahannya daripada Indonesia? Apa alasannya? Jadi guys, ternyata alasan yang paling masuk akal itu karena kalau kita perhatikan, Timor Leste itu tidak pernah sekalipun mempersekusi masjid, membubarkan ibadah paksa. Orang-orang Islam yang ada di Timor Leste nggak pernah mempersulit izin pembangunan masjid, nggak pernah. Bahkan ya, saking toleransinya, orang-orang Timor Leste itu membantu, ya ada yang bantu pembangunan rumah ibadah, kemudian mereka kalau ibadah itu dibantu gitu ya, bukan dipersulit gitu ya. Nggak pernah itu dibubarin ya, nggak seperti di Konoha misalnya. Ya bubar. Mana izinnya? Nggak pernah seperti itu. Sehingga Timor Leste itu adalah negara paling toleran. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus belajar sama orang Timor Leste. Ya saya tidak membanggakan Timor Leste di sini ya. Ada juga ya kelemahan Timor Leste. Nanti saya akan bongkar ya. Saya tidak terlalu mengglorifikasi Timor Leste di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka toleransi? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dipengaruhi oleh ajaran agama. Ya, dalam agama Kristen itu kan diajarkan untuk toleransi ya. Bahkan mengasihi musuh, kasihilah musuhmu. Tapi kan ini sering dipelesetkan oleh warga Konoha kan. Jadi warga Konoha itu mengatakan agama Kristen itu adalah agama penjajah. Ada banyak tuh ya kalimat-kalimat seperti ini saya temukan di Konoha. Ya, jadi warga Konoha itu sering mengatakan agama Kristen itu adalah agama penjajah. Karena apa? Karena agama Belanda itu adalah agama Kristen gitu. Ya, yang dibawa Belanda itu adalah agama Kristen. Sering kali ya ada kalimat-kalimat seperti ini. Mereka nggak sadar bahwa ya kalau kita bicara tentang penjajahan, mereka nggak sadar bahwa Ottoman itu punya jajahan. Ottoman itu punya jajahan. Turki Utsmani ya punya jajahan. Cek data, saya nggak ngarang gitu. Ya sampai ke Spanyol gitu jajahannya. Ya kemudian Afrika juga ada jajahan. Ya kalau kita bicara tentang jajahan, tapi kan kita nggak pernah introspeksi diri kan. Ya biasanya kalau debat seperti ini ya saya ngomong seperti ini pasti kabur gitu ya. Awal-awalnya misalnya komentar ya, di channel ini sering berkomentar seperti itu ya. Agama Kristen ini agama penjajah. Lalu saya mengatakan ya kalau bicara tentang penjajahan itu ya Turki Utsmani juga punya jajahan. Ya negara-negara Islam juga punya jajahan. Kalau bicara seputar jajahan. Lagian Belanda itu kan tidak memaksakan agama Kristen kan. Kalau Belanda itu memaksakan agama Kristen, ya maka kita sudah mayoritas Kristen. Kalau misalnya mengatakan
agama Kristen itu adalah agama penjajah gitu ya. Emang agama itu benda hidup? Enggak kan? Jadi yang menjajah itulah orangnya, bukan agamanya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti tidak bisa diterima gitu ya. Pokoknya agama Belanda itu adalah agama penjajah, agama Kristen itu agama penjajah. Kemudian Belanda juga sebenarnya bisa dikatakan mayoritas agnostik atau mayoritas ateis gitu. Mereka nggak peduli dengan agama sebenarnya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ada juga tentara Belanda dulu yang eh, rajin ibadah gitu ya. Ada juga, nggak semuanya tapi rata-rata kalau saya perhatikan mereka itu ya dari dulu sampai sekarang itu agnostik gitu ya. Ya, mereka nggak memaksakan agama Kristen juga. Kalau mereka memaksakan agama Kristen ya kita pasti beragama Kristen. Kemudian kenapa orang-orang Batak, orang-orang Papua, orang-orang Ambon, Manado dan sebagainya itu banyak beragama Kristen? Apakah itu kesalahan mereka? Enggak. Karena agama itu kan takdir-takdir kelahiran gitu. Kalau misalnya lu beragama Islam, lu Islam karena apa? Karena kelahiran kan, bukan karena misalnya lu baca semua kitab suci ya lalu lu milih agama Islam gitu. Mungkin ada tapi satu dari 1 juta orang gitu. Ya, biasanya kita cuman klaim sepihak doang gitu ya. Agama kita itu yang paling benar, agama kita yang paling suci itu kan klaim sepihak doang gitu. Ya, bukan berarti saya mengatakan agama itu sesuatu hal yang rancu, bukan seperti itu. Tapi kan agama itu kan keyakinan, namanya keyakinan ya kita bisa aja berkeyakinan agama kita yang paling benar. Tapi permasalahannya kita berkeyakinan itu menjelek-jelekan agama penjajah gitu. Bukan berarti saya membela Kristen di sini ya, tapi kan orang Kristen juga nggak pengen dia jadi Kristen kalau orang tuanya juga nggak Kristen gitu. Artinya gini, kalau misalnya nih ya katakanlah orang Batak itu nggak dikristenkan, mereka punya agama sendiri seperti misalnya katakanlah agama Parmali misalnya atau Hindu misalnya gitu ya, atau Hindu Bali misalnya gitu ya. Ya mereka akan menganut agama warisan gitu. Jadi agama itu kan warisan. Ya karena ada dulu misionaris datang ke tanah Batak, ke Papua dan sebagainya sehingga mereka beragama Kristen. Apakah itu kesalahan mereka? Enggak juga. Mereka kan nggak minta mereka jadi Kristen. Ya kan? Agama Islam juga seperti itu ya. Kita juga nggak minta kita jadi agama Islam kan. Ya karena apa? Karena ada pedagang Arab gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan wah agama Kristen itu agama penjajah itu ya menurut saya pribadi kebodohan ya yang tidak kita sadari gitu. Turki Utsmani ya. Kemudian negara-negara Islam juga menjajah kok kalau kita bicara seputar penjajahan. Kalau misalnya mengatakan oh penjajahan mereka kan nggak memasakkan agama. Yes, Belanda juga nggak memasakkan agama kok. Mereka nggak memasakkan agama. Ya, tapi Turki Utsmani itu pada saat dia menjajah suatu negara itu menginvasi gitu ya. Kalau Konoha biasa disebut dengan invasi gitu, diperhalus gitu. Padahal sama aja menginvasi dengan menjajah, apa bedanya kan? Ya, kalau Belanda itu beragama Islam, maka kita akan menyebut Belanda itu saudara kita. Ya, kita akan mengatakan, oh itu menginvasi bukan menjajah gitu. Kalau mereka beragama Islam. Kalau misalnya mengatakan kalau dia Islam nggak mungkin menjajah, itu Utsmani. Ya, Turki Utsmani punya jajahan. Ada datanya guys. Ya, ada datanya gitu ya. Ottoman punya jajahan gitu. Jadi ketika Ottoman dan Turki Utsmani itu menginvasi suatu negara itu menggunakan jizya gitu. Ya, jizya itu apa? Jizya itu bayar kalau lu nggak beragama Islam. Kalau lu nonis, lu bayar pajak gitu. Sehingga orang berlomba-lomba jadi apa? Jadi beragama Islam. Ini strategi yang sangat-sangat wow di zamannya ya. Apakah di zaman sekarang seperti itu? Enggak juga ya. Kemudian selain itu, kenapa Timor Leste ini luar biasa? Kenapa Timor Leste ini toleran gitu? Apa alasannya? Ya karena ajaran agama itu, kemudian karena mereka baru merdeka. Jadi negara yang baru merdeka itu, mereka itu biasanya nggak terlalu mengurusi yang namanya kasus-kasus intoleransi gitu. Ya mereka biasanya akan melangkul gitu ya, yang berbeda dengan mereka. Karena apa? Karena mereka baru mengalami trauma gitu. Kemudian selain itu, ya ternyata Timor Leste juga negara yang paling bersih dari korupsi. Jarang korupsi ya. Kalaupun ada korupsi satu dari 1 juta orang gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya banyak orang Konoha mengatakan, ya apa mau dikorupsi? Orang nggak punya duit guys. Di Konoha sendal juga dicuri gitu.
Ya, jangan bicara apa yang mau dikorupsi. Di Konoha itu ya, pejabat-pejabat kita itu ya sendal juga dicuri gitu ya. Jangankan sendal ya, mobil juga kadang disalahgunakan, inventaris mobil juga salah digunakan gitu ya. Ya, jadi ini bukan apa yang mau dicuri atau tidak, tapi moral kita tuh udah rusak gitu. Moral pejabat di Konoha kan rusak. Ya, bagaimana dengan Timor Leste? Apakah pejabatnya korupsi? Enggak. Kenapa? Apa alasannya? Ada alasan yang paling masuk akal gitu. Apa itu? Karena mereka baru merdeka. Baru merdeka itu mereka masih trauma dari yang namanya penjajahannya. Jadi Timor Leste menganggap Konoha itu penjajah, guys. Kita dianggap menjajah dari sudut pandang Timor Leste. Ya, jadi kalau bicara tentang penjajahan itu, ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang ya. Sehingga apa? Sehingga mereka itu merasa, ya kalau kita korupsi kita akan hancur. Maka mereka punya kesatuan gitu ya. Mereka bersatu membangun negara mereka. Nggak usah mencuri, nggak usah korupsi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apalagi yang mempengaruhi kenapa mereka nggak korupsi? Jadi guys, saya tidak rasis di sini ya. Orang-orang timur itu, orang-orang Papua itu kalau saya perhatikan masih jujur. Jadi orang Timur Leste itu kan masih dekat dengan ras Papua ya, ras Timor ya. Ras Timor itu, ras Papua itu biasanya jujur. Kenapa? Karena mereka dibiasakan dari kecil. Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini, orang Papua itu kan punya budaya berkelompok-kelompok ya. Misalnya, ya zaman dulu tuh ada kelompok A, misalnya kelompok B ya. Jadi mereka itu nggak boleh berbohong untuk kelompoknya. Kalau mereka berbohong, mereka akan dikucilkan. Ya, mereka punya semacam klub-klub gitu ya, atau semacam organisasi-organisasi gitu ya. Ya, mereka punya perkumpulan gitu. Jadi kalau mereka bohong, mereka akan dikucilkan dari kelompok mereka, akan dibuang gitu. Jadi kalau kita dibuang dari kelompok kita, zaman dulu kan seperti itu ya, maka kita akan dibunuh oleh kelompok lain. Jadi jalan satu-satunya nggak boleh berbohong, nggak boleh berbohong terhadap kelompok. Jadi inilah sebenarnya yang mendasari kenapa orang Timur itu jarang berbohong ya. Banyak orang Timur yang jujur, guys. Sebenci-bencinya kita dengan orang Papua itu salah satu masyarakat yang jujur, guys. Walaupun banyak yang ngata-ngatain Papua itu pemberontak apa segala macam, tapi ya gini guys, kalau kita bicara tentang pemberontakan, boleh dong saya berargumen ya. Ya bisa aja karena Papua itu merasa dijajah oleh kita gitu. Ya kadang-kala kita nggak sadar kita jadi penjajah kan. Kita membela mati-matian Free Palestine, tapi ya kita menjajah Papua secara tidak langsung. Apa itu? Kita keruk hasil bumi Papua, kemudian ya kita mengeksploitasi hutan mereka, kita gundulin hutan mereka, ya kita bangun sawit di sana, ya kemudian nanam pohon dan sebagainya, nanam pohon sawit maksudnya. Jadi ini yang jadi permasalahan, guys. Ya kita tidak bisa melihat masalah itu dari satu sudut pandang. Ya bagaimana dengan orang Timur Leste? Orang Timur Leste ini jujur ya, mirip-mirip seperti orang Papua, jujur ya. Mereka itu tidak pernah yang namanya, nggak semua yang terjadi sebenarnya, menjahati orang lain, menjahati kelompoknya gitu. Karena kejujuran adalah tonggak utama bagi kelompok mereka. Sehingga Timor Leste ini jarang korupsi ya. Bagaimana dengan Konoha? Kenapa moral kita rusak? Apa alasannya? Kenapa di Konoha itu banyak orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, intoleran, kemudian korupsi? Apa alasannya? Alasannya itu karena kita terputus dengan tradisi nenek moyang kita, terputus dengan budaya leluhur kita, terputus dengan filosofi leluhur kita, yaitu filosofi budi pekerti. Kita menganggap budi pekerti itu adalah tradisi Buddha. Kita menganggap bahwa budi pekerti itu ajaran Buddha. Padahal kita nggak nyadar bahwa ngaji itu adalah tradisi Buddha. Jadi kalau menguntungkan bagi kita, kita akan ambil. Tapi kalau nggak menguntungkan, kita buang. Jadi kita itu adalah bangsa yang munafik, bangsa yang bodoh, bangsa yang tolol, ya, bangsa yang tidak bisa dipercaya. Sehingga rupiah kita melemah. Apakah ini ada hubungannya? Yes. Karena orang nggak percaya dengan kita, investor nggak percaya dengan kita, sehingga rupiah kita melemah.
Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini. Silahkan buka sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.